We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian studi Islam. Jadi jika kita ingin belajar studi Islam, itu ada 4 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama itu ruang lingkup studi Islam. Yang kedua, tujuan belajar studi Islam. Apa sih tujuan kita belajar studi Islam? Terus yang selanjutnya itu tokoh-tokoh atau orang yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam, dalam keislaman. Terus yang terakhir isu-isu global. Jadi semua permasalahan yang ada di studi Islam, yang ada di Islam. Nah, jadi pengertian studi Islam itu sendiri jika menurut bahasa etimologi bahasa Arab yakni dirasa Islamiyah. Jika menurut bahasa Barat yaitu Islamic Studies. Tapi jika saya belajar dari buku-buku yang sudah pernah saya baca, studi Islam itu sendiri adalah studi secara harfiah artinya belajar. Nah, sedangkan studi Islam, jadi studi Islam itu sendiri adalah mempelajari hal-hal tentang keislaman. Jadi semua yang dipelajari itu adalah tentang Islam, keislaman, baik itu ruang lingkup studi Islam, tujuan belajar studi Islam, ataupun tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki peran penting, khususnya di Indonesia ini yang mempunyai sejarah Islam. Nah, yang terakhir itu isu-isu global, semua masalah yang sudah pernah dialami tentang di keislaman ini. Jadi mungkin begitu menurut saya. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang metode fenomenologi studi Islam. Fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dengan sesuatu yang sudah menjelaskan dan mengklasifikasikan fenomena, atau studi tentang fenomena. Plato mendefinisikan fenomenologi sebagai studi tentang struktur pengalaman atau struktur kesadaran. Menurut Plato, fenomenologi merupakan studi tentang fenomena, tentang penampilan suatu atau sejumlah hal yang muncul dari kesadaran pengalaman orang lain, termasuk cara kita memberi makna terhadap hal-hal yang mengemukakan dari dalam pengalaman tersebut. Apa yang kita alami terhadap orang lain, termasuk persepsi seperti halnya mendengar, melihat, meraba, mencium, dan lain-lain hal percaya, tindakan, mengingat, memutuskan, merasakan, menilai. Mengevaluasi adalah pengalaman dari tubuh kita yang terdeskripsi secara fenomenologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Aziza dari kelompok 4, pemateri ketiga, yakni dalam metode historis, kritis, dan sosio dalam studi Islam. Setelah kita mengetahui apa itu studi Islam, kemudian metode fenomenologi studi Islam. Dalam studi Islam itu juga terdapat 3 metode. Yang pertama metode sosio, historis, dan kritis. Dalam ketiga metode ini adalah metode yang terdapat dalam studi Islam. Yang pertama metode sosio. Metode sosio itu berkaitan dengan masyarakat, baik meliputi gejala-gejala hubungan sosial, struktur sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Sedangkan metode kritis dan historis itu merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, dalam artian itu masa sejarah, dan juga dalam prosesnya tersebut berdasarkan fakta yang telah diperoleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri keempat, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Widyastuti dari kelas akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan metodologi komparatif dalam studi Islam.
Pengertian metodologi komparatif adalah dapat diartikan sebagai sebagian yang dibandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen, maupun pengembangan aplikasi pembelajaran. Menurut Nazir, mengemukakan sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dan menganalisis faktor-faktor yang ada di dalamnya. Ciri-ciri mode komparatif yaitu merupakan dua atau lebih objek yang berbeda. Dua, masing-masing terdiri dari sendiri yang bersifat terpisah. 3. Memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu. 4. Objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik. 5. Memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dengan objek yang sama. Ciri-ciri ini antara lain menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Rumusan masalah metode komparatif membandingkan keberadaan atau variabel yang ada pada sampel maupun yang berbeda. Pembuatan generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Contohnya yang terdapat dalam komparatif, metodologi komparatif yaitu metode ini adalah mengkaji Al-Quran lalu dibandingkan dengan kitab suci yang lain. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.